Teman-teman semua, kali ini saya akan berdiskusi dengan Pak Rizal terkait, ya seperti biasa ya, terkait permasalahan pendidikan kita. Oke, saya mau tanya nih Pak Rizal. Saya melihat bahwa banyak teman-teman di sekitar saya itu kita udah selesai kuliah, tapi masih aja khawatir dan bingung dan harus menunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Itu sebenarnya kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Apa yang salah dengan sistem pendidikan kita sehingga itu terjadi? Ada dua hal menurut saya. Secara internal, dunia pendidikan kita memang harus menciptakan ekosistem yang memanusiakan, yang menuntun kodrat anak didik kita agar dia bisa menemukan talenta dan versi terbaiknya. Sayangnya ekosistem itu tidak menjadi dominasi, khususnya di dunia pendidikan Indonesia atau budaya kita. Budaya kita sering menyeragamkan, sering mengkompetisikan, sehingga yang terjadi adalah kepatuhan-kepatuhan administratif, bukan sesuatu yang bisa menjadi versi terbaik dari anak-anak kita. Akibatnya anak kita menjadi kebingungan ketika dia lulus. Kebingungan untuk mencari sebenarnya, saya itu cocoknya kerja di area apa, saya itu sebenarnya punya passion di pekerjaan dan bidang apa, sehingga saya itu menyenangi dan mencintai pekerjaan saya ke depan. Yang kedua, teknologi, revolusi teknologi itu mengakibatkan terjadi disrupsi di berbagai macam di dunia kita, khususnya di dunia pekerjaan. Ada sekitar 97 juta pekerjaan muncul yang baru, tetapi 85 juta pekerjaan itu akan hilang dengan sangat cepat. Proses perubahan hilang dan munculnya pekerjaan ini akan mengakibatkan sekitar data dari World Economic Forum 75 hingga 375 jenis pekerjaan membutuhkan reskilling, upskilling baru dengan kompetensi-kompetensi yang baru yang mungkin belum terdefinisi sebelumnya. Akibatnya, dunia industri itu sendiri saat ini masih mencari-cari sebenarnya dia membutuhkan anak-anak tenaga kerja yang seperti apa. Di satu sisi, lulusan kita kesulitan untuk menemukan versi terbaiknya, kesulitan untuk memiliki dan menemukan kekuatan dan kelemahan dirinya, menemukan passion dirinya. Di satu sisi, di eksternalnya dunia pekerjaan masih mencari-cari bentuk terkait dengan jenis pekerjaan yang akan bertahan. Nah, dua hal ini yang mengakibatkan anak-anak kita atau lulusan kita kebingungan. Supply-nya kebingungan, demand-nya juga kebingungan. Dunia pendidikan sebenarnya harus melakukan renaissance, menemukan kembali orientasinya agar bisa membangun anak didik kita untuk menjadi innovator disruptor. Agar apa? Agar anak kita tidak didisrupsi oleh keadaan, tetapi justru dengan menemukan versi terbaiknya itu dia bisa menjadi innovator dan kemudian mendisrupsi dirinya sendiri untuk menciptakan jenis pekerjaan baru yang dibutuhkan oleh masa depan atau society 5.0. Hal seperti ini membutuhkan ekosistem pendidikan yang memungkinkan anak didik kita berani untuk bertanya, bereksplorasi, ya kan? Melakukan eksperimentasi dalam ekosistem yang menghargai, dalam ekosistem yang memanusiakan, dalam ekosistem yang memerdekakan, dalam ekosistem yang memberikan ruang-ruang otonomi dan kemandirian bagi anak-anak kita untuk menemukan jati dirinya itu. Sehingga anak kita nanti akan menjadi anak yang berani. Ketika berani, maka imajinasi dia itu akan berkembang secara metodologis ya, dan ketika itu berkembang maka dia akan lahirlah innovator disruptor. Mau tidak mau, maka learningnya, metodologinya, environmentnya, orientasinya, goalnya semua harus berubah. Dan ini membutuhkan orientasi kebijakan politik yang merevolusi pikir. Itu sepertinya bukan sesuatu yang mudah, tapi apa yang harus, mungkin buat anak-anak muda mungkin Pak, apa yang harus mereka lakukan untuk mendisrupsi sebelum dia didisrupsi itu tadi? Berani saja mencoba-coba hal baru. Mumpung masih menjadi mahasiswa, mumpung menjadi siswa, berani saja mencoba. Kalau dunia persekolahan kita belum memberikan ruang, lakukan itu di ekstrakurikuler. Perbanyak kegiatan-kegiatan di luar sekolah
agar kita punya waktu untuk menemukan jati diri kita. Dan saran saya kepada orang tua biarkan kepada anak-anaknya untuk bisa mencari jati dirinya. Orang tua memfasilitasi saja, mendorong. Kalau mereka lagi desperate, demotivasi, bangkitkan kembali semangatnya, encourage mereka. Itu adalah peran-peran. Dan kalau bisa orang tua, kalau dunia persekolahan susah untuk berubah, orang tua harapan saya bisa memberikan insight, inspirasi kepada anak-anaknya agar anak-anaknya bisa menjadi pembelajar yang mandiri. Karena di era revolusi 4.0 ini, di mana informasi, pengetahuan, teknologi mudah diakses, maka yang paling dimungkinkan adalah menjadi anak-anak yang pembelajar yang mandiri. Jadi dia selalu mau belajar, selalu mau mencoba-coba, sehingga ada satu titik nanti tanpa sadar anak-anak kita bisa menjadi innovator bisnis. Oke, secara tanpa sadar mereka bisa menjadi innovator disruptor. Oke, tapi untuk memperjelas fokus nih, sebenarnya innovator disruptor itu kayak gimana, Pak? Iya, dia adalah orang yang punya keberanian untuk mencari atau menemukan masalah-masalah yang terjadi di sosial. Lalu dia berani untuk mencoba berbagai macam pendekatan dan metodologi dalam upaya untuk memecahkan persoalan sosial. Tetapi sekaligus dia bisa melihat adanya peluang bisnis baru di dalam memecahkan persoalan sosial itu, sehingga akan lahir gerakan entrepreneurial, socio-entrepreneurial. Jadi entrepreneurnya itu untuk menguatkan finansial sehingga dirinya itu kuat secara finansial, tetapi juga punya dampak untuk memecahkan persoalan sosial. Karena di era ke depan itu kita harus mampu menjadi anak-anak atau orang-orang yang mampu menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi akibat teknologi dan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang akan terjadi semakin kompleks. Ini adalah peluang justru menurut saya. Jadi innovator disruptornya itu melihat peluang itu, menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan menyelesaikan persoalan sosial. Oke, jadi innovator disruptor itu adalah orang yang bisa menemukan masalah dan bisa memberikan solusi terhadap masalah. Oke. Ya, itu dia teman-teman malam hari ini. Bagi teman-teman yang masih galau dengan pencarian pekerjaan, tidak apa-apa, itu bukan salah teman-teman, karena secara tidak langsung itu juga salah sistem ya, Pak. Salah sistem pendidikan kita yang tidak mampu untuk mengakomodir penemuan passion mereka gitu ya. Dan saran untuk teman-teman, just try to invent yourself and your passion dan menjadilah innovator disruptor. Terima kasih, selamat malam.